Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana. Dan di video saya kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pendaki yang berjudul Teror di Gunung Dempo. Nah, di sini para pendaki ini melakukan suatu kesalahan sehingga mereka diteror terus-terusan oleh semua penghuni Dempo. Dan bahkan penghuni Dempo tidak membiarkan mereka lolos dari gunung ini. Tetapi ada salah satu pendaki yang terus memberikan mereka semangat agar mereka bisa keluar dari gunung tersebut dan bisa sampai ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya sangat berterima kasih kepada Bang Aras selaku penulis cerita ini karena telah mengizinkan saya untuk men-share cerita ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang menonton video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya serta mensubscribe video ini karena subscribe dari teman-teman semua membuat saya lebih semangat lagi membuat video dan menceritakan kisah-kisah menarik ke teman-teman semua. Nah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita masuk ke mode mistis. Nah, sebelumnya di cerita ini saya akan menjadi salah satu tokoh pendaki yang bernama Alpin. Oke, langsung saja. Kami berenam, 5 laki-laki, yaitu ada Bang Amran, Bang Idan, Ale, Anes, dan aku. 1 orang lagi perempuan, yaitu Yuni. Nah, kami semua masih sekolah. Hanya Bang Amran dan Bang Idan yang telah lulus. Dalam pendakian Dempo ini, Bang Idan bertindak sebagai pemimpin rombongan. Karena selain lebih tua, dia juga pernah kesini sebelumnya. Begitupun dengan Bang Amran dan Yuni. Sementara buat aku dan teman-teman yang lainnya, ini adalah pendakian pertama kami. Ada khilafan konyol di sini. Namun, akibat yang ditimbulkan tak pernah terbayangkan oleh kami. Tanpa sengaja, Bang Idan membawa kartu remi bergambar dewasa di carrier-nya. Bang Idan menemukan kartu itu di kantong celananya ketika baru saja berganti pakaian setelah sampai di Plantara. Gituan, kenapa dibawa Dan? Kau ini ngajarin gak bener aja. Gak sengaja aku abis kami mainkan tadi malam. Malah kau packing. Hati-hati Dan, mereka ini masih sekolah, apalagi ada perempuan. Insiden tersebut segera kami lupakan. Malah kami justru bersyukur. Kartu-kartu remi bergambar dewasa itu segera kami mainkan. Walau terpaksa sambil menahan air liur melihat gambar-gambar siurnya. Menjelang maghrib, aku mendekati Anes dan Yuni yang sedang memasak nasi di luar tenda. Mengabarkan mereka kalau kami hendak sholat maghrib berjamaah dahulu. Aku sholat maghrib dulu, Nes. Yun. Iya, Pin. Aku mau nemanin Yuni. Dia haid ternyata. Tadi enggak, baru dapat katanya. Akhirnya kami berempat sholat maghrib berjamaah. Sedangkan Anes dan Yuni berbeda keyakinan. Selesai sholat, bersamaan nasi pun matang. Tapi baru saja kami bersiap untuk makan, tiba-tiba gerimis disertai angin kencang yang disusul oleh badai menerjang kami semua.
Kami langsung buru-buru masuk ke tenda. Rasa lapar sudah tak terpikirkan lagi. Hujan besar, angin kencang, seakan berniat ingin merubuhkan tenda kami. Frame tenda terdengar bergemetar menahan tekanan badai yang begitu kuat. Kain tenda lepas dari pasaknya berkibar-kibar, menghasilkan suara yang menciutkan nyali. Aku melihat satu persatu wajah temanku yang begitu pucat. Ini adalah pengalaman pertama kami. Dihantam badai dahsyat di atas gunung. Nyaliku turun hingga titik terendah. Apalagi tidak ada orang di gunung ini selain kami. Yang paling kutakutkan adalah jika tenda kami diterbangkan oleh badai, karena kurasakan semakin lama tiupan angin malah semakin kencang. Aku lalu berinisiatif untuk keluar, untuk mengecek dan mengencangkan pasak-pasak tenda. Bang Amran ikut keluar bersamaku. Masing-masing dari kami memegang sebuah senter karena gelap sudah mulai turun. Baru saja menyembulkan kepalaku keluar, hujan dan angin langsung menampar wajahku. Aku kegelapan mencoba bernafas. Angin yang terlalu kencang membuatku kesulitan untuk menghirup udara. Tapi selain badai angin, ada suara yang menarik perhatianku dan Bang Amran. Suara itu timbul di antara suara angin dan badai. Namun yang jelas intensitasnya semakin meningkat. Suara itu bagaikan berasal dari bawah tanah. Rasanya aku juga bisa merasakan getaran di bawah kakiku. Lalu mataku melihat sesuatu yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Bang Amran juga tampak seakan tak mempercayai penglihatannya. Sekian detik, kaki kami berdua seakan tertancap ke tanah dan tak mampu digerakkan. Lalu, saat kesadaranku pulih, sekuat tenaga, aku berteriak kepada teman-temanku dalam tenda. "Air bah, kabur, lari woi!" Aku berteriak dengan panik. Mendengar teriakanku, teman-temanku langsung berhamburan keluar tenda. Dan dengan mata kepala kami sendiri, kami melihat pemandangan yang paling mencekam yang pernah kami lihat. Dengan ngeri, kami melihat dari atas puncak Merapi, air bah turun bergulung-gulung ke arah kami. Tanpa berpikir lagi, kami langsung lari buru-buru ke arah yang lebih tinggi. Waktu seakan bergerak lambat bagi kami. Sementara di belakang suara air bah terdengar semakin dekat dengan cepat. Yuni berlari-lari sambil terjatuh karena panik. Kami tiba di suatu tempat yang aman tepat waktu. Dengan mata kepala kami sendiri, kami menyaksikan air bah menerjang tenda kami, mengoyakkannya hilang terbawa aliran banjir. Kulihat Yuni terjatuh lalu menangis. Teman-teman yang lain juga terlihat syok. Aku memandangi kedua tanganku yang gemetar hebat. Kami
hampir saja mati barusan. Aku tak menyangka air di kawah puncak Merapi bisa naik dan menimbulkan air bah. Terlambat sedikit saja, kami akan ikut terseret seperti nasib tenda kami. Untunglah tidak ada orang lain selain kami di pelantaran. Malam semakin gelap, badai sudah kehilangan kekuatannya. Tapi hujan rintik masih belum berhenti. Kami berkumpul, berdesak-desakan, bingung harus berbuat apa. Tenda dan seluruh peralatan kami sudah hilang, tak berbekas. Yang tersisa hanya senter yang aku pegang dan senter Bang Amran pegang. Malam semakin pekat, tak dapat lagi kami bedakan mana yang tanah, mana yang langit. Puncak Merapi terlihat sekilas ketika petir menyambar. Setelahnya, Bang Idan akhirnya mengambil keputusan untuk turun. Semakin lama kami diam di tempat tanpa tenda, semakin bahaya. Apalagi kami masih harus melewati puncak Dempo untuk turun. Belum lagi suhu dingin ditambah hujan rintik. Hipotermia bisa menerkam kami kapan saja. Kami berjalan pelan, jalan berbatu ke arah puncak Dempo menjadi licin akibat hujan. Kami harus berhati-hati. Bang Amran berjalan paling depan sambil mengarahkan senternya untuk memperlihatkan jalur yang kian menanjak. Di belakangnya ada aku, Yuni, Ali, Anes, dan di belakang sekali ada Bang Idan yang memegang senter satu lagi. Aku sedang konsentrasi pada nafasku ketika tiba-tiba petir menyambar puncak pohon cantigi di belakang kami. Jantungku hampir copot karena kaget. Sebuah titik api terlihat di bekas sambaran petir tadi sebelum akhirnya hilang tersiram hujan. Kami semua saling berpandang tanpa berkata apa-apa. Belum juga hilang rasa kaget kami. Sebuah petir yang lain menyambar pohon cantigi yang lebih dekat. Lalu petir yang lain menyambar sebuah batu besar yang jaraknya lebih dekat lagi. Batu itu langsung terbelah menjadi dua dan terbakar. Jantungku berderap kencang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Instingku berteriak agar aku cepat lari dari situ. Petir ini mengejar-ngejar kami, dan tanpa komando kami langsung berlarian semua dengan panik semampu yang kami bisa. Petir-petir terus menyambar kami semakin dekat. Tiap kali mendengarnya, jantungku seakan berhenti berdetak. Dalam kepanikan itu, sesekali isak tangisan Yuni yang ketakutan. Lalu sebuah tiang cahaya putih raksasa menghujam beberapa meter di depan kami. Aku pun pasrah. Petir sedekat ini tak mungkin selamat. Tapi itu bukan petir.
di depan kami, hanya beberapa meter jauhnya, adalah seorang perempuan cantik bergaun putih. Matanya menatap kami penuh kebencian. Mimik wajahnya terlihat sangat marah. Seluruh tubuhku gemetar, tapi aku tak mampu bergerak, walau hanya untuk menundukkan kepalaku. Yang bisa kami lakukan hanya terpakau menatap senyum sinisnya dan melihat kedua tangannya sedang memainkan sesuatu. Dan jantungku semakin berdebar, menyadari yang ada di tangannya adalah kartu remi bergambar dewasa milik Bang Idan. Seiring senyumannya yang menghilang, tangannya terangkat pelan-pelan dan terlihat mengancam. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Yuni. Lalu sebuah suara terdengar, lembut tapi mengerikan. Dan dia bilang, "Kamu punya saya." sebuah petir menyambar lagi. Seketika perempuan bergaun putih itu hilang tak berbekas, diiringi suara cekikan yang menggema di antara pohon-pohon cantigi puncak Dempo. Aku ketakutan setengah mati. Kaki-kakiku mendadak lemas, mataku mulai panas, dan Yuni lebih parah. Kulihat tubuhnya gemetar tak terkendali. Bang Idan yang paling duluan menguasai diri segera mengambil tanganku dan Yuni meminta kami segera bergerak dengan cepat. Ayo gerak, ini udah gak beres. Penghuni sini marah sama kita. Setengah berlari, kami bergerak menuruni jalan setapak puncak Dempo. Tapi segera kami mulai melambat lagi. Walau hati ingin secepatnya meninggalkan tempat itu, tapi keadaan tidak mendukung. Keadaan malam yang gelap gulita, ditambah jalur berbatu yang licin karena basah, dan sumber cahaya yang hanya ada di depan dan di belakang membuat kami lebih lambat dari sebelumnya. Tapi tiap kali mendengar gema suara cekikan di balik kegelapan rimbunan pohon cantigi, kakiku secara refleks ingin segera kabur dan terpisah dari rombongan. Tapi itu bukan pilihan. Dari sudut mata bisa kulihat kelebatan-kelebatan sosok putih. Dan aku sungguh tak ingin memastikan sosok apa itu sebenarnya. Gerimis sudah berhenti dan bulan mengintip sedikit di balik awan. Tapi hembusan angin masih tajam silet. Aku sudah tak mampu membedakan apakah menggigil karena ketakutan atau kedinginan. Teman-teman yang lain keadaannya hampir sama denganku. Yuni, Ale, dan Anes. Kami masih mampu bergerak karena kami merasa dijaga oleh Bang Idan di depan dan Bang Amran di belakang. Berkali-kali mereka selalu mengingatkan untuk bergerak dan terus berdoa. Kudengar suara Anes di belakangku bertanya kepada Bang Amran, Bang, itu tadi siapa bang? Itu adalah Putri Dempo. Kami melanjutkan melangkah turun
dengan pelan dan beriringan. Aku terus merasa was-was, seakan ada banyak mata yang sedang mengawasi kami. Kadang aku tersentak kaget melihat cahaya senter yang disorot ke tanah dari belakangku. Padahal itu hanya cahaya senter Bang Amran. Nafas-nafas kami di sini mulai terdengar berat. Otot betis dan pahaku mulai terasa kaku. Setiap kali ingin minta istirahat, gema cekikan kembali terdengar dari kegelapan hutan. Suara itu seakan mentertawai kami yang dicekam ketakutan. Bang Idan juga terus-menerus meminta kami lebih cepat. Aku mengerti kekhawatiran Bang Idan, karena Gunung Dempo ini bukan gunung sembarangan. Secara berkala, di gunung ini terus-menerus terjadi insiden yang serius. Orang hilang dan meninggal sudah umum terdengar. Ingatan hal ini yang membuatku terus memaksakan diri untuk berjalan, walau sudah luar biasa letih. Bang Amran dan Bang Idan berganti posisi. Yuni di belakang Bang Amran dan aku di tengah. Dari belakang kudengar suara Bang Amran mengingatkan untuk jalan dan jangan putus doa. Nes, berdoa menurut keyakinanmu. Yuni juga. Iya bang. Aku lega karena kami sudah melewati hutan Cantigi. Pohon-pohon Cantigi dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatku tak nyaman. Kami mulai masuk hutan yang di sepanjang jalur berisi pohon-pohon besar yang mulai rapat. Di belakang pohon itu ada kabut putih bergerak pelan. Bayangan samar-samar pohon kurus di balik kabut bagiku seakan hidup dan mengawasi langkah kami. Pin, fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan. Iya bang. Tanpa diminta, sebenarnya aku pun mulai jengah dengan suasana sekitar. Kabut-kabut yang bergerak pelan di antara pohon dan rimbunan semak mengajakku berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula, jalanan yang kian menurun curam menuntut perhatian lebih. Apalagi ditambah minim penerangan. Sering aku ragu untuk melangkah dan harus meminta senter terlebih dahulu. Lalu kurasakan bulu kuduku meremang. Dari sudut mata seringkali terlihat melintas sesuatu. Tapi kupaksakan pandanganku terus fokus ke depan. Hingga tiba-tiba di luar keinginanku, wajahku pelan-pelan menoleh ke samping kanan. Mataku langsung menatap dua buah kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter dariku. Pandanganku bagi terpaku ke arah dua cahaya kecil itu. Semakin lama ku tatap, cahaya kecil itu pelan-pelan semakin membesar. Tubuhku langsung kaku ketika menyadari itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sepasang mata yang berwarna merah menyala. Mata itu menatap padaku
tanpa berkedip. Sorot matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaan. Pelan-pelan wajahnya terlihat, lalu rambutnya, hingga akhirnya seluruh tubuhnya. Laki-laki itu memakai pakaian serba hitam, rambutnya panjang dan berantakan. Aku masih belum mampu menggerakkan tubuhku. Leherku kaku. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun aku tak bisa. Tiba-tiba jantungku seakan lepas ketika melihat wajah makhluk tadi dalam sekejap. Tapi wajah itu kini berubah menjadi busuk dan belatung-belatung yang keluar masuk dari mata dan hidung dan kulit pipinya. Bau bangkai yang sangat busuk terhirup dan membuatku mual. Mataku ngeri dan refleks berteriak sekuat tenaga. Dan wajah busuk itu terus mendekat. Teriakanku semakin menjadi ketika aku lihat kulit dan daging yang busuk di pipinya terjatuh ke tanah. Sebuah tamparan keras menyadarkanku. Itu adalah Bang Idan yang tiba-tiba ada di depanku. Ketika sadaranku mulai pulih, aku mendapati diriku sedang duduk di posisi dengan tangan menutupi wajah. Teman-teman yang lain ada di sekelilingku. Bibirku gemetar, begitu juga seluruh tubuhku. Mataku mencari-cari keberadaan makhluk tadi. Lalu Bang Idan memegangi wajahku dengan dua tangannya dan memaksaku untuk melihat lurus ke matanya. Tapi aku masih saja menjerit ketakutan. Hingga tamparan kedua mendarat ke pipiku. Barulah aku sadar sepenuhnya. Dengan bibir gemetar, aku berusaha menjelaskan pada Bang Idan tentang penampakan tadi. Tapi yang keluar di bibirku hanya gumanan yang gak jelas. Dan Bang Idan pun bilang, istighfar dek. Aku mulai menurut. Aku mulai beristighfar tanpa suara. Pelan-pelan aku kembali tenang. Nafasku tidak lagi berpacu. Di sampingku, Bang Amran berjongkok sambil mengusap-ngusap punggungku untuk menenangkanku. Istirahat sebentar Dan, kasihan adik-adik ini pasti lelah. Perutku yang masih mual karena mencium bau busuk tadi berkontraksi dan akhirnya aku muntah-muntah. Bang Amran mengurut leher belakangku sambil terus aku muntah. Melihat keadaanku dan mungkin juga keadaan teman-teman yang lain, akhirnya Bang Idan setuju untuk beristirahat sebentar. Lalu Bang Idan berbicara kepadaku. Kan udah Bang bilang dek, jangan menoleh. Aku tak menoleh bang, kepalaku muter sendiri. Ya udah, istighfar aja dek. Yang tadi jangan diceritain ya dek. Aku mengangguk. Mengerti karena selain Bang Idan dan Bang Amran, kulihat mimik ketakutan di wajah Yuni, Ale, dan Anes. Belum tuntas hilang rasa takutku, Bang Idan memberi aba-aba supaya kami mulai bergerak lagi. Aku yang masih lemas dipapah oleh Ale dan dibantu Anes. Bang Idan kembali posisikan diri di belakang. Dan Bang Idan pun memperingati kami. Ingat ya,
Pandangan lurus aja ke depan. Kalau ada melihat sesuatu, diam aja. Jangan ceritain. Belum sempat salah satu di antara kami menjawab, kulihat sesuatu terbang melintas di depan kami. Rasa penasaran rupanya lebih besar daripada rasa takutku. Sebuah sifat yang membuatku menyesal. Kulihat di atas kami beberapa sosok kuntilanak terbang dari pohon ke pohon. Kuntilanak itu menyeringai. Suara tawanya saja sudah cukup untuk mendirikan bulu kuduku. Buru-buru kupaksa wajahku untuk menatap ke tanah, berharap mereka tidak melihatku. Lalu aku rasakan tangan Ale yang sedang memapahku tersentak. Kuikuti pandangan mata Anes yang sedang melihat ke samping. Di balik pepohonan, kulihat ada sosok besar bermata merah. Seluruh badannya nampak dipenuhi bulu. Tapi Ali tetap tak bersuara. Wajahnya pucat dan keringatnya banjir di wajahnya. Penampakan demi penampakan terus bermunculan di sana sini. Di atas, di dahan pohon, di balik semak, sesekali kami saling bertabrakan. Karena Bang Amran yang paling depan mendadak berhenti. Rupanya Bang Amran berhenti karena kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Lain waktu, ada pocong yang menghalangi jalur. Bauan-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai, bau bunga melati yang pekat, juga wangi bunga kamboja. Jantungku mulai bergemuruh. Doa-doa tak putus kubisikkan, hingga mulutku terasa kering. Aku pun tak peduli. Aku tak ingin menjadi salah satu korban Gunung Dempo. Lalu, telingaku menangkap bunyi-bunyian ganjil. Awalnya hanya suara bisik-bisik dari balik kabut. Tapi semakin lama suara-suara lain tumpang tindih telingaku. Asalnya dari berbagai daerah. Ada suara orang bercakap-cakap, suara musik, suara orang menyapu, suara geram harimau, dan banyak lagi. Dan ada suatu suara yang membuatku ngeri. Suaranya terdengar dalam dan jauh. Namun, suara itu tak pernah berhenti. Itu adalah suara yang memanggil-manggil namaku. Alvin, Alvin, Alvin. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Nah, sebelum saya menutup video ini, bagi teman-teman yang belum like dan share video ini, silahkan share sekarang juga. Dan juga bagi yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe sekarang. Dan saya Kevin Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.